Hidup itu singkat, tapi hidup di pantai ini kelewat singkat, guys. 1 tahun hidup kita setara dengan 30 menit saja di pantai ini. Kenapa bisa begitu? Ayo kita simak rekap alur cerita film Netflix terpopuler 2023 berjudul Old. Keluarga Kappa yang terdiri dari Guy, sang ayah, Priska ibu, Maddox putri, dan Trent putra pergi berlibur ke sebuah resort mewah. Sedihnya liburan ini adalah liburan terakhir yang ingin diberikan Guy dan Priska pada anak-anak mereka sebelum mereka melakukan perceraian. Kondisi ini juga makin diperburuk karena Priska sedang mengalami sakit tumor. Di resort ini, Trent berjumpa dengan seorang anak bernama Idlib yang merupakan keponakan dari manajer resort. Mereka berteman dan bermain bersama. Idlib sangat senang akhirnya ia bisa memiliki teman. Karena selama ini semua teman bermainnya selalu pergi dan tak pernah ada yang menjadi bestie. Permainan yang mereka mainkan cukup random dan unik. Mereka menanyakan pada para tamu siapa nama dan apa pekerjaan mereka. Selain permainan itu, mereka juga suka bermain pesan rahasia yang hanya bisa dibaca ketika sudah menguraikan kode sandi menjadi huruf. Keluarga Kappa ditawari penawaran khusus, yang katanya hanya ditawarkan ke tamu-tamu yang manajer itu sukai. Mereka ingin dibawa ke sebuah pantai rahasia yang sangat indah. Dan mendengar ini, keluarga Kappa sangat excited untuk ikut. Selain keluarga Kappa, kita punya 2 keluarga lain yang akan menjadi tokoh penting, yaitu keluarga Charles dan Jerin. Saat ini keluarga Charles yang tidak tampak hangat sedang duduk untuk sarapan. Terdiri dari Crystal, istrinya yang muda, Kara, putri mereka, dan Agnes, ibu Charles. Crystal sibuk memesankan menu. Salah satunya adalah minuman kalsium untuk dirinya yang menderita penyakit hipokalsemia. Tapi tiba-tiba di tengah sarapan itu, seorang wanita tampak kejang. Patricia yang menderita epilepsi sedang kumat. Suaminya Jerin sibuk merawatnya. Dan karena Charles adalah seorang dokter, ia dengan sigap melakukan pertolongan. Setelah cukup tenang, staf resort memberikan Patricia minuman. Berbeda dengan keluarga Charles, keluarga Jerin sangat adem ayem dan harmonis. Sarapan masih berlangsung, dan karena masih ingin bermain bersama, Idlib mencoba menghampiri Trent. Tapi sayangnya ia segera dilarang oleh pamannya, dan karena itu ia meninggalkan sebuah pesan sandi di tas milik Trent. Sebelum akhirnya Trent dan keluarganya pergi ke pantai itu, bersama dengan keluarga Charles yang rupanya juga ditawarkan untuk pergi ke sana. Ketika sampai di pantai, semua sangat senang, karena pantai itu memang sangat indah. Di sana, Maddox mengenali salah seorang rapper terkenal bernama panggung Midsize Sedan alias Brendan nama aslinya, yang terlihat bersama seorang wanita. Dan wanita itu tampak menggoda Brendan dengan pergi berenang tanpa busana. Ketika para orang tua bersantai, Kara, Trent, dan Maddox sibuk bermain bersama. Dan ketika Trent berenang di sekitar gua, ia berteriak karena menemukan mayat seorang wanita yang merupakan teman Brandon tadi. Orang dewasa pun berkumpul segera memeriksanya. Brandon pun sempat dicurigai, tapi ia menjelaskan kalau ia pun sama terkejutnya. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada temannya itu. Namun Charles menuduhnya mengira kalau darah dari hidung Brandon ada kaitannya dengan pembunuhan. Tapi Brandon membela dirinya dengan mengatakan kalau itu terjadi karena ia memiliki penyakit hemofilia, dan mungkin saja temannya meninggal karena penyakit sklerosis ganda yang dimilikinya. Charles masih tetap curiga dan menyuruh yang lain untuk mengawasi Brandon, sementara ia ingin melaporkan polisi. Namun sayangnya tidak ada sinyal sama sekali. Jerin dan Patricia tiba di sana. Tak lama setelah terkagum dengan keindahan pantai, mereka segera dihampiri Charles yang menanyakan apakah masih ada supir yang mengantar, karena ia ingin meminta bantuan atas apa yang telah terjadi. Jerin mengatakan kalau supirnya telah pergi, dan ia membantu dengan berjalan keluar untuk mencari pertolongan. Tapi itu hanya membuatnya sakit kepala dan akhirnya pingsan. Ia tidak berhasil keluar dari pantai melalui gua yang merupakan akses masuk mereka ke pantai itu. Tidak lama setelahnya, nenek Agnes juga mengalami sesak nafas dan meninggal, disusul oleh anjingnya yang juga mati.
Anak-anak juga mengalami hal aneh. Mereka bertumbuh sangat pesat, menjadi lebih dewasa. Semua ketakutan. Mereka berusaha keluar dari pantai, ingin meminta bantuan. Namun sayangnya hanya berakhir dengan pingsan dan terdampar di pantai. Ketika tersadar, mereka berdiskusi, mencari jalan keluar lainnya. Mereka juga berbagi informasi tentang diri mereka masing-masing dan tentang apa yang mereka alami. Charles yang memiliki penyakit mental skizofrenia mulai berhalusinasi dan melukai Brendan dengan pisau. Namun selang beberapa detik, luka itu lenyap begitu saja dan hanya tinggal bekasnya. Mereka juga terkejut ketika melihat mayat yang tadinya masih ada, kini hanya tinggal tulang. Sudah terurai dengan cepat. Priska yang seorang arkeolog mengatakan kalau itu seharusnya terurai sekitar 7 tahun. Dan berdasarkan perhitungannya, 30 menit di pantai ini setara dengan 1 tahun. Tidak lama kemudian, Priska merasakan sakit karena tumornya yang awalnya hanya berukuran 3 cm, sekarang sudah bertumbuh menjadi sebesar melon. Guy harus membuat keputusan yang cepat. Ia pun mengizinkan Charles untuk melakukan operasi. Untung saja operasi itu berhasil dan kini Priska sadar dengan perasaan yang lebih baik. Sementara orang dewasa sibuk, Trent dan Kara yang mengalami pubertas melakukan hubungan dewasa dan hanya dalam hitungan menit, Kara telah hamil 5 bulan. Mereka tidak punya banyak waktu dan segera membantu Kara untuk lahiran. Sayangnya tidak sampai 1 menit, bayinya meninggal dunia. Rupanya bayi tidak bisa bertahan hidup tanpa perhatian. Sementara itu orang dewasa memperlihatkan tanda penuaan, seperti munculnya keriput dan rambutnya yang memutih. Tidak terkecuali Kristal yang selama ini sangat memperhatikan penampilannya. Kini ia sudah tidak secantik dulu lagi. Dan di sini ia merenungi hidupnya yang dulu, yang pernah meninggalkan orang yang sangat ia cintai karena orang itu tidak tampan. Sementara ia bersedih, Charles suaminya pun mulai kumat. Ia membunuh Brendan. Penyakit mentalnya kambuh dan berakibat fatal. Yang lainnya syok dan segera mengamankan pisau yang dipegang Charles. Dengan keadaan yang sudah sangat tidak kondusif, Jaren pun menjadi sukarela untuk mencoba mencari jalan keluar dengan berenang ke lautan. Ini bisa membuang waktu hidupnya setara dengan 20 tahun, dan kemungkinan terburuk adalah meninggal. Namun ia tetap melakukannya. Di lain waktu, Maddox berbicara dari hati ke hati dengan ibunya, menanyakan apakah benar ibu dan ayahnya akan bercerai. Priska mengiyakannya karena ia dan Guy selalu berselisih, dan ia juga punya selingkuhan. Namun Maddox tidak terima dengan hal itu. Ia marah dengan Priska. Ia pun pergi berjalan ke arah ombak, menenangkan diri dengan cara terhubung ke sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Namun tidak lama ia dikejutkan dengan penemuan mayat Jaren. Rupanya Jaren tidak selamat. Kemungkinan Jaren pingsan saat berenang. Percobaan keluar dari pantai ini selalu berakhir dengan pingsan. Guy menyimpulkan teman wanita Brendan meninggal karena pingsan dan tenggelam. Patricia syok dan terus berduka. Ia memutuskan untuk mencoba berenang juga. Kali ini ia menggunakan pelampung ala kadarnya agar tidak tenggelam walaupun ia mungkin pingsan. Karena ia masih punya kakak yang ingin ia temui. Dulu mereka sempat berkonflik, namun konflik itu terasa seperti lelucon sekarang. Dan ia ingin berbaikan dengan kakaknya. Sayangnya tiba-tiba epilepsinya kumat, dan akhirnya Patricia pun meninggal. Sementara Trent dan Kara meratapi anak mereka yang meninggal. Kara terlihat depresi dengan keadaan dan memutuskan untuk memanjat tebing mencoba keluar dari pantai. Namun di tengah jalan ia pingsan, terjatuh dan akhirnya meninggal. Sementara itu Trent dan Maddox menemukan sebuah buku catatan yang tertulis nama-nama orang beserta kondisi medisnya. Dan setelah ditelaah, ini adalah milik tamu sebelumnya yang juga terjebak di sini. Mereka juga menyadari kalau selama ini ada kamera yang merekam mereka. Semua orang makin menua. Penglihatan Guy memburuk, pendengaran Priska memburuk, dan Kristal sudah membungkuk. Ia tidak ingin terlihat oleh siapapun karena malu akan fisiknya.
dan akhirnya memutuskan untuk bersembunyi. Hari telah gelap. Guy dan Priska berbicara dari hati ke hati. Guy mengaku telah membaca chat dari selingkuhan Priska dan berkata kalau lelaki itu memang manis, namun tidak layak untuknya. Sementara semakin mereka tua, mereka menyadari kalau mereka adalah rumah untuk masing-masing. Charles yang kambuh lagi mendatangi Guy dan menyerangnya dengan pisau. Tapi Guy kesulitan mengelak karena penglihatannya buruk. Sementara Priska melindungi Guy dengan mengorbankan luka di punggungnya. Guy menyuruh Priska segera mengamankan anak-anak mereka. Dan setelah Priska menyuruh Trent dan Maddox untuk bersembunyi, ia kembali menyelamatkan suaminya dengan menyerang Charles menggunakan pisau berkarat, bekas milik Charles yang dulu pernah mereka amankan. Charles akhirnya meninggal karena lukanya menginfeksi seluruh tubuhnya. Sementara Trent dan Maddox yang bersembunyi di gua, melihat Crystal yang juga sedang bersembunyi di sana. Fisik Crystal semakin memburuk, membuatnya emosional dan hilang kendali. Sehingga ia menyerang Trent dan Maddox. Namun sayang ketika menyerang, tulangnya patah dan sembuh ke arah yang salah. Sehingga pada akhirnya ia juga meninggal dengan kondisi tulang yang mengerikan. Setelah semua kejadian ini, keluarga Kappa berkumpul dengan kehangatan. Mereka saling menyayangi. Are you warm enough? Guy kesulitan berbicara dan mengingat sesuatu, tapi ia berkata kalau pertengkaran mereka dulu tidak membuatnya marah lagi. Ia lupa semua detailnya, tapi ia ingat perasaannya pada Priska. Guy masih mencintai Priska sampai akhir hayatnya. Sementara Priska berduka dan meninggal setelahnya. Kini tinggal Trent dan Maddox yang masih bertahan, dan berduka atas kehilangan kedua orang tua yang sangat mereka sayangi. Malam berlalu dan hari baru telah dimulai. Pagi ini Trent dan Maddox terbangun dan sudah berusia sekitar 50 tahunan. Sebelum mencoba usaha terakhir untuk keluar dari pantai ini, mereka memutuskan untuk menikmati hidup dengan bermain pasir. Lagi pula waktu mereka tidak banyak, hanya sekitar 6,5 jam sebelum akhirnya meninggal karena menua. Mereka membahas kehidupan, dan Trent mengingat Idlib, serta pesan sandi yang belum ia pecahkan. Hingga akhirnya Maddox menyuruhnya memecahkannya. Isi pesan itu adalah, paman saya tidak suka karang. Mereka berpikir kalau ini adalah jalan keluar dari pantai itu. Idlib yang merasa Trent adalah temannya, mencoba menyelamatkan Trent dari apapun rencana jahat yang mungkin sedang dilakukan pamannya. Mereka lalu berenang ke arah karang, namun sayangnya Maddox tersangkut dan Trent berusaha menyelamatkannya. Sementara dari kejauhan, supir van memantau mereka, melaporkan kalau mereka telah tenggelam dan mengatakan kalau percobaan 73 telah tewas. Rupanya resort ini adalah milik sebuah organisasi medis yang sedang menguji obat-obatan. Mereka tidak perlu riset bertahun-tahun, cukup dengan membawa orang-orang yang sedang sakit, memberikan obat uji coba di minumannya, dan melihat efeknya di orang tersebut. Lalu mereka akan mendapatkan hasil uji cobanya hanya dalam sehari. Let's do what nature wanted us to do. Sekarang ditunjukkan kalau mereka sedang bergembira, karena salah satu obat yang mereka uji, yaitu obat epilepsi yang ditaruh di minuman Patricia, berkhasiat sangat baik. Selama 8 jam Patricia tidak kumat, yang artinya obat itu dapat menyembuhkan epilepsi selama 16 tahun. Ketika manajer resort mencoba melakukan percobaan berikutnya, ia dihentikan oleh Trent dan Maddox yang ternyata berhasil selamat. Trent menghampiri Pak Polisi dan memberikan buku catatan yang mereka temukan di pantai, berisikan nama-nama tamu yang tidak selamat di pantai itu. Mereka berhasil menguak kejahatan organisasi itu. Di akhir film, semua pihak yang bersalah ditangkap. Sebelum pulang, Trent bertemu dengan Idlib, dan Idlib masih mengenalinya. Kemudian Trent dan Maddox dipulangkan ke bibi mereka, yang kini bahkan berusia lebih muda dari mereka. Bagaimana menurut kalian? Ada yang terlewatkan? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Thanks for watching and see you guys.